Perkenalkan, nama saya Maria Vianney Siproniuchan. Di sini saya akan membahas materi tentang jamur Sigot Mycota. Sigot Mycota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat. Tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat senostik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung propolis dengan banyak inti. Cara hidup Sigot Mycota. Hampir dari semua Sigot Mycota dapat bertahan hidup dalam sporota, penguraian di dalam tanah. Hasil dari sisa dari organisme yang telah mati mengalami pembusukan, serta sejumlah makanan misalnya seperti tempe, nasi, dan juga roti. Kemudian dari sejumlah Sigot Mycota melangsungkan hidup dengan cara bersimbiosis mutualisme yang berlangsung di setiap akar pada tumbuhan dengan cara membentuk mikrosa. Ciri-ciri Sigot Mycota. Yang pertama, hidup sebagai saprofit. Yang kedua, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa dan buku. Yang ketiga, hifa bersifat senositik, mempunyai beberapa inti sehingga disebut jalur tingkat rendah. Dinding sel terdiri atas kitin. Yang keempat, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Yang kelima, reproduksi aksesual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporangium yang telah pecah. Yang keenam, reproduksi seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa. Jumlah kromosom dalam taluk haploid. Reproduksi hidup Sigot Mycota dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Pada reproduksi aksesual, bila dinding sporangium melarut, maka sporangiospora dibebaskan. Sporangiospora berkecambah dan berkembang menjadi organisme dengan hifa somatik. Ujung sporangiospor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospora. Reproduksi seksual mensyaratkan adanya dua lawan jenis serasi, positif dan negatif. Apabila kedua tipe ini bersentuhan satu dengan yang lain, terbentuklah progametegium. Yang berikut, kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametegium yang memisahkannya menjadi dua sel, megategium dan sel subprensor. Dinding kedua megategium yang bersentuhan itu melarut pada titik sentuh kedua protoplasma bercampur plasmagomi. Lalu nukleus positif dan negatif melembur kargomil untuk menghasilkan banyak nukleus zigot. Struktur yang mengandungnya dinamakan senosigot. Dinding yang mengelilingi senosigot menebal dan permukaannya menjadi hitam dan berkulit-kulit, maka terbentuklah zigot spora yang terdapat normal 1-3 bulan. Setelah berkecambah, terbentuklah organisme baru, meiosis, berlangsung selama proses perkecambahan. Struktur tubuh Sigot Mycota. Bentuk struktur tubuh jamur terdiri atas sporangium dan 3 jenis hifa. Sporangium adalah bagian tubuh Sigot Mycota yang berperan dalam perkembangbiakan secara aksesual dilakukan dengan spora. Nama 3 hifa yang terdapat pada struktur tubuh Sigot Mycota meliputi hifa stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Hifa stolon, hifa yang menjalar di permukaan substrat. Hifa rhizoid, jenis hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar. Hifa sporangiofor, bentuk hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporangium. Contoh Sigot Mycota dan peranannya. Yang pertama, Rhizopod sp. mampu memecah aluminium menjadi dekrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih kecil. Tubuh pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan.
Beberapa jenis Rhizopus sebagai berikut. Yang pertama, Rhizopus stolonea merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi. Yang kedua, Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae merupakan jamur yang membantu dalam pembuatan tempe. Yang ketiga, Rhizopus nigriscata mampu menghasilkan asam fumarat atau biasa tumbuh pada tomat. Yang berikut, Musor mucedor banyak ditemukan pada kotoran ternak. Pada struktur jamur musor antara sporangium dan sporangifor dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut columella. Yang berikut, Musor hyamelis berperan dalam fermentasi susu kedelai. Yang berikut, Pilobolus hidup pada kotoran hewan yang telah terkomposisi. Yang berikut, Biafera biasana berperan sebagai parasit pada werem. Yang berikut, Metahius anisopolie berperan dalam mengendalikan kumbang koloroda.